Kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. 10 komponen kebugaran jasmani: daya tahan, kekuatan otot, kelenturan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Daya tahan otot. Daya tahan otot, menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman, adalah kemampuan satu atau sekelompok otot untuk mengerahkan daya dalam satu periode waktu terhadap tahanan yang kurang dari tahanan maksimum yang dapat digerakkan oleh seseorang. Ketika kalian mampu melakukan gerak berbaring duduk atau sit-ups selama berpuluh kali tanpa henti, maka dapat disimpulkan bahwa kalian memiliki daya tahan otot yang baik. Daya tahan jantung paru atau aerobik. Daya tahan aerobik menurut Rusli Lutan adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah untuk berfungsi secara efisien dalam tempo yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, berfungsinya secara efisien dalam yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu dari jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah dinamakan daya tahan aerobik. Semakin baik fungsi jantung, paru-paru, dan peredaran darah, maka daya tahan aerobiknya semakin baik pula. Ketika kalian mampu berlari selama lebih dari 20 menit tanpa merasakan kelelahan, maka dapat disimpulkan bahwa kalian memiliki daya tahan aerobik yang baik. Kekuatan otot. Kekuatan otot menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman adalah kemampuan satu otot atau kelompok otot untuk mengerahkan daya atau force maksimal terhadap sebuah tahanan atau resistensi. Kemudian Rusli Lutan juga mengartikan kekuatan otot sebagai kemampuan untuk melakukan tugas gerak dengan usaha maksimum. Dengan demikian, kekuatan otot adalah kemampuan satu atau kelompok otot untuk mengerahkan daya untuk melakukan tugas gerak dengan usaha maksimum. Jika daya tahan otot diartikan kemampuan dalam melakukan gerak usaha kurang dari maksimal dalam tempo yang berulang dan banyak, maka kekuatan otot lebih kepada gerak usaha maksimal dalam tempo tidak terlalu lama. Kelenturan atau fleksibilitas. Fleksibilitas menurut Rusli Lutan bahwa fleksibilitas adalah ruang gerak dari berbagai sendi tubuh. Sendi tubuh dikatakan fleksibilitasnya baik apabila ruang gerak dari sendi itu sendiri tidak mengalami gangguan. Melakukan latihan kelenturan dapat dilakukan dengan gerakan stretching atau perenggangan. Saat latihan perenggangan biasanya dikerjakan saat pemanasan dan pendinginan, namun keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam kegunaan. Saat pemanasan, latihan bertujuan menyiapkan persendian dan otot untuk pembebanan latihan. Sedangkan saat pendinginan, latihan ditunjukkan untuk meningkatkan ruang gerak dari sendi tubuh. Kecepatan. Kecepatan atau biasa juga disebut speed, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam waktu yang sama dengan waktu yang pendek atau relatif singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek 100 meter dan lari pendek 200 meter. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang merubah posisi pada area tertentu. Misalnya saja bergerak dari depan ke belakang lalu kembali ke depan, selain itu dari kiri ke kanan atau dari samping ke depan, hingga dari kiri ke tengah kemudian ke depan dan sebagainya. Olahraga yang sangat mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil shuttlecock dimanapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Sehingga atlet bulu tangkis selain dituntut untuk memiliki teknik yang baik, kelincahan juga merupakan salah satu faktor yang paling penting. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan balance atau keseimbangan ini. Contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain adalah berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter. Berdiri dengan satu kaki jinjit atau juga dengan sikap lilin. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasi seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya.
Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan ini adalah memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Sepak bola membutuhkan ketepatan ketika menendang bola ke gawang lawan. Begitupun dengan bowling dan memanah yang memiliki target sasaran. Sedangkan bola basket membutuhkan ketepatan ketika memasukkan bola ke ring lawan. Reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak atau menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Salah satu latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Pengertian sit up. Sit up adalah sebuah latihan penguatan perut yang bertujuan untuk memperkuat otot-otot perut dan mengurangi lemak tubuh serta meningkatkan massa otot tanpa lemak. Sit up memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya meningkatkan massa otot. Cara melakukan: berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu dan letakkan tangan di pinggang. Langkahkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Tekuk lutut kanan hingga membentuk sudut 90 derajat. Salah satu manfaatnya sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan betis dan paha belakang. Selanjutnya ada keseimbangan. Cara melakukannya: berdiri dengan salah satu posisi kaki di depan, sementara kaki yang lainnya mengarah ke belakang melayang tanpa menyentuh lantai. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Salah satu manfaat dari kelenturan adalah mengurangi rasa sakit saat berolahraga. Selanjutnya adalah kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada posisi sedang bergerak. Teknik start atletik. A. Lari jarak pendek. Menggunakan 3 start, yaitu start pendek atau batch start, start menengah atau medium start, start panjang atau long start. B. Lari jarak menengah menggunakan standing start. C. Lari jarak jauh menggunakan standing start. A. Lari jarak pendek. 1. Start pendek atau batch start. Pada aba-aba bersedia, posisi jongkok, lutut kaki sejajar dengan tungkai depan dan diberi jarak 1 kepal tangan. Letakkan tangan di belakang garis start dengan jari membentuk V terbalik. Pada aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi dari kepala, angkat lutut kaki depan hingga membentuk 90 derajat, angkat lutut kaki belakang hingga membentuk 120 derajat. Pada aba-aba ya, mulai berlari. Bersedia, siap, ya. Bersedia, siap, ya. 2. Start menengah atau medium start. Pada aba-aba bersedia, posisi jongkok. Lutut kaki belakang sejajar dengan tumit kaki depan dan diberi jarak 1 kepal tangan. Letakkan tangan di belakang garis start dengan jari membentuk V terbalik. Pada aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi dari kepala, angkat lutut kaki depan hingga membentuk 90 derajat, angkat lutut kaki belakang hingga membentuk 120 derajat. Pada aba-aba ya, mulai berlari. Bersedia, siap, ya. Bersedia, siap, ya. 3. Start panjang atau long start. Pada aba-aba bersedia, posisi jongkok, lutut kaki belakang di belakang tumit kaki depan dan diberi jarak 1 kepal tangan. Letakkan tangan di belakang garis start dengan jari membentuk V terbalik. Pada aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi dari kepala, angkat lutut kaki depan hingga membentuk 90 derajat, angkat lutut kaki belakang hingga membentuk 120 derajat. Pada aba-aba ya, mulai berlari. Bersedia, siap, ya. Bersedia, siap,
ya. D. Lari jarak menengah. Start berdiri atau standing start. Ketika aba-aba bersedia, kalian diharuskan untuk menempatkan posisi di belakang garis start. Pada aba-aba siap, maka tempatkan kaki kiri ke depan dengan sedikit menepuknya. Sedangkan kaki kanan ditempatkan di belakang dengan posisi lurus. Condongkan tubuh sedikit ke depan dan beban tubuh bertumpu pada kaki kiri. Tangan dibiarkan tergantung dengan rileks, dan siku sedikit ditekuk dan berada di dekat beban. Posisi kepala menghadap ke depan dengan leher diposisikan dalam keadaan yang rileks, dan arahkan pandangan lurus ke depan. Sedia, ya. Siap, sedia, ya. C. Lari jarak panjang. Start berdiri atau standing start. Bukalah kedua kaki selebar bahu, buka salah satu kaki dengan cara menggesernya ke belakang dengan jarak 3 telapak kaki. Usahakan jaraknya sesuai. Kaki belakang dijinjitkan dan letakkan titik tumpu pada jari kaki dan tumit. Lutut bagian depan ditekuk secukupnya hingga posisi badan menjadi lebih rendah. Sedikit condongkan badan ke depan mengikuti tekukan kaki yang ada di depan. Tetap usahakan dada terbuka lebar agar mempermudah pernafasan sehingga tubuh tidak menjadi tegang. Usahakan konsentrasi tetap terjaga dan selalu memandang ke depan. Posisi tangan mengepal namun usahakan tetap rileks. Tetap tenang dan fokus mendengarkan aba-aba selanjutnya untuk berlari. Bersiap, ya. Bersiap, ya. Itu pencak silat. Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini dikenal di Indonesia secara luas. Di Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai berbagai suku dengan penyebaran bangsa Nusantara. Teknik dasar yang ada di dalam pencak silat. Dalam pencak silat terdapat beberapa teknik dasar yaitu pukulan, tangkisan, kuda-kuda, tendangan, dan elakan. Kuda-kuda merupakan sebuah sikap menapakkan kaki. Fungsi kuda-kuda dalam pencak silat untuk persiapan menyerang lawan sekaligus mempertahankan posisi agar tidak mudah jatuh. Tendangan merupakan satu di antara teknik yang digunakan ketika berhadapan dengan lawan dengan situasi jarak menjauh. Teknik tendangan atau serangan kaki dalam pencak silat bisa dilakukan dengan menggunakan bagian tulang kering, telapak kaki, serta lutut. Tangkisan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan seorang pesilat untuk menggagalkan serangan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naika Salsabila dari kelompok 610-2. Saya akan melakukan bagian saya yaitu pencak silat. Pertama-tama saya akan melakukan gerakan kuda-kuda. Pertama saya akan melakukan kuda-kuda tengah, diikuti kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, dan kuda-kuda belakang. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan pukulan, yaitu terdapat pukulan depan, pukulan atas, pukulan bawah, dan pukulan uppercut. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan tendangan. Pertama saya akan melakukan tendangan depan, diikuti tendangan back. Terakhir saya akan melakukan gerakan tangkisan. Pertama saya akan melakukan tangkisan dalam, lalu saya akan melakukan tangkisan luar.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang berlawanan. Tujuan dari permainan ini adalah memukul shuttlecock hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Servis. Gerakan kaki biasanya disebut footwork atau kerja kaki. Footwork adalah gerakan-gerakan langkah yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan agar memudahkan pemain dalam melakukan gerakan memukul kok sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork bagi pemain adalah kaki yang sesuai dengan tangan yang digunakan untuk memegang raket saat memukul selalu berakhir sesuai arah tangan tersebut. Service forehand. Pemain memukul shuttlecock dengan tenaga ayunan yang kecil, sekiranya dapat melewati net lawan. Siku ditekuk untuk menghindari kontak tangan dengan raket ketika memukul shuttlecock. Fokus pada peralingan titik berat badan. Teknik forehand pendek dilakukan dengan berulang-ulang agar bisa terbiasa. Service backhand. Posisi berdiri dengan badan tegap pada area servis dengan salah satu kaki di depan. Pegang raket menggunakan pegangan backhand dan letakkan di depan pinggang. Posisi raket dipegang di depan perut dan berada di depan raket. Untuk melakukan pukulan, ayunkan raket dengan pendek agar shuttlecock bergulir dekat dengan net. Teknik pukulan. 1. Pukulan lob. 2. Pukulan smash. 3. Pukulan drop shot. 4. Pukulan drive. 5. Pukulan netting. Pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Pukulan smash. Gerakan dalam smash ini dilakukan dengan sekuat tenaga dari posisi atas dan menukik diarahkan ke posisi bawah lawan. Pukulan smash biasanya dilakukan untuk mematikan langkah lawan dalam mendapatkan poin. Dalam melakukan teknik pukulan smash membutuhkan beberapa aspek kekuatan otot kaki, bahu, tangan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak harmonis. Karena dalam melakukan teknik pukulan ini yang keras dan cepat. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan menyerang dengan menempatkan bola tipis dekat jaring atau net pada lapangan lawan. Pukulan drop shot ini merupakan jenis pukulan yang hampir sama dengan pukulan smash. Yang menjadi perbedaan hanya pada posisi raket pada saat akan melakukan pukulan. Jika pukulan smash ini dilakukan dengan kekuatan penuh, maka pada pukulan drop shot hanya dipukul dengan dorongan saja. Pukulan drive. Pukulan drive adalah jenis pukulan keras dan cepat yang arahnya mendatar. Pukulan drive biasanya digunakan untuk menyerang atau mengembalikan bola dengan cepat secara lurus maupun menyilang ke arah lawan, baik dengan forehand maupun backhand. Pukulan ini biasanya digunakan untuk shuttlecock yang datangnya mendatar atau tidak ada lagi kesempatan bagi kalian untuk melakukan pukulan forehand. Pukulan netting. Netting adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net dengan tujuan untuk mengarahkan bola setipis mungkin jaraknya dengan net di daerah lawan. Pukulan yang dilakukan dengan pelan oleh pemain ke arah permainan lawan seringkali membuat lawan kewalahan. Apalagi jika lawan sudah mengalami kelelahan sehingga kecermatannya mulai berkurang saat mengembalikan shuttlecock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cikal dari kelompok 6 akan mempraktekkan gerakan badminton. Yang pertama ada smash. Yang kedua ada netting. Yang ketiga ada backhand. Yang keempat ada forehand. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.